Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama teman-teman saya satu kelompok akan menyelesaikan tugas presentasi mata kuliah dasar-dasar logika. Nah, sebelum kita masuk pada presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya, yakni saya sendiri, adik Mas Joni. Selanjutnya ada Dewi Setianingsih, dan selanjutnya ada Suada Kubrotun Nasibah. Kami dari kelas A2 Hubungan Internasional tahun 2020. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan salah satu mata kuliah, yakni dasar-dasar logika, yang akan membahas tentang sejarah dasar-dasar logika itu sendiri. Sebelum memasuki pokok pembahasan kita tentang sejarah dasar-dasar logika, kita perlu tahu dong yang namanya pengertian atau definisi dari dasar-dasar logika itu sendiri. Atau kata-kata logika, apa sih pengertiannya? Saya akan kasih tahu. Nah, logika itu sendiri adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani kuno, logos, yang berarti hasil pertimbangan akal yang diutarakan melalui kata dan dinyatakan dengan bahasa. Logika itu sendiri adalah salah satu cabang filsafat, jadi digunakan sebagai bahan pokok pemikiran dalam menentukan kebijakan kebajikan, seperti itu. Nah, secara ilmu sendiri, logika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kecakapan berpikir secara lurus, teratur, dan tepat. Sebagai contoh sederhana, banyak orang mengatakan orang ini berpikir pakai logika nggak sih? Orang ini bercakap pakai logika nggak sih? Nah, itu adalah menjadi salah satu contoh dasar, contoh sederhana di mana logika ini bisa diartikan sebagai bahan yang masuk akal. Jadi kalau misalkan kalian ada yang berpendapat orang ini pakai logika nggak sih? Nah, itu arti sederhananya adalah masuk akal, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui arti dan definisinya, yuk mari kita masuk kepada sejarah logika itu sendiri yang akan disampaikan oleh teman saya, Suada Kubrotun Nasibah. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah logika. Pada abad Yunani kuno, Zeno dari Citium, pelopor kaum Stoa, disebut sebagai figur utama yang meletakkan istilah logika. Namun, akar logika sudah terdapat dalam pemikiran dialektis para filsuf mazhab Elea. Zeno membagi ajarannya menjadi 3 bagian. Fisika digambarkan sebagai lading dan pohon, logika sebagai pagarnya, etika sebagai buahnya. Seiring perkembangannya logika dikatakan sebagai ilmu berkat karya Aristoteles, yaitu To Organon yang memuat tentang kategoriat, perihermenias, analitika protera, analitika hystera, topika, dan perisopistiskon. Aristoteles menjadi pelopor dari penyelidikan tentang logika yang memberi banyak sumbangan terhadap ilmu pengetahuan. Menurut Aristoteles, alam semesta tidaklah dikendalikan oleh serba kebetulan, oleh keinginan atau kehendak dewa yang terduga, melainkan tingkah laku alam semesta itu tunduk pada hukum-hukum rasional. Dari pendapatnya itulah muncul pemikiran bahwa manusia perlu mempertanyakan setiap aspek dunia alamiah secara sistematis dan harus memanfaatkan pengamatan empiris serta alasan-alasan logis sebelum mengambil keputusan. Aristoteles menyusun logika sebagai sebuah ilmu tentang hukum-hukum berpikir untuk memelihara jalan pikiran dari setiap kekeliruan. Dan pada tahap berikutnya, logika disebut dengan nama analitika dan dialektika. Analitika adalah ilmu logika yang berdasarkan pada premis-premis yang diasumsikannya benar, sedangkan dialektika adalah ilmu logika yang berdasarkan pada premis-premis yang masih diragukan kebenarannya. Selanjutnya, pemikiran logika Aristoteles dilanjutkan oleh Theophrastus dan kaum Stoa mengembangkan logika proposisi dan bentuk-bentuk berpikir secara sistematis. Memasuki abad pertengahan, perkembangan logika masih berkaitan dengan konsep logika Aristoteles. Kemudian, seiring berkembangnya logika baru, muncul dengan nama logika antik yang tumbuh berkat pengaruh filsuf Arab. Pada abad 13-15, logika modern ini mengalami perkembangan dengan ditemukannya metode baru oleh Raymond Lullus dengan nama metode ais magna, yaitu metode seperti aljabar, pengertian untuk membuktikan kebenaran-kebenaran tertinggi. Kemudian, perkembangan ilmu logika memasuki abad modern.
di mana pada abad ini logika disibukkan dengan berbagai metode-metode ilmu logika yang dikemukakan oleh para tokoh-tokoh logika seperti Thomas Hobbes dalam karyanya Leviathan, John Locke dalam karyanya Essay Concerning Human Understanding, Francis Bacon dengan logika induktif murninya dalam Novum Organum, René Descartes dengan deduktif murni dalam Discours de Méthode, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dewi Setianingsih yang menjelaskan tentang kegunaan logika. Kegunaan logika. 1. Bantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional modern. 2. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak dan objektif. 3. Meningkatkan kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. 4. Memaksa dan mendorong otak untuk berpikir dengan menggunakan asa-asa sistematik, menggunakan otak untuk berpikir secara jenius. 5. Meningkatkan cinta dan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan, berpikir, kekeliruan, dan lain sebagainya. 6. Mampu menganalisis suatu kejadian atau perkara. 7. Terhindar dari klinik atau tahayul. Sekian dari kami semua. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.